Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pandangan hidup dalam unsur manusia. Kelompok kami beranggotakan Febi Sitiawati, Aulia Sulistiawati, Nia Rosmawati. Yang terhormat kepada Ibu Siti Perdi Rahayu Enhum selaku dosen apresiasi budaya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang satu, pengertian pandangan hidup, yang kedua, sumber landasan hidup, yang ketiga, fungsi dan pengaruh pandangan hidup, yang keempat, unsur-unsur pandangan hidup, serta yang kelima, langkah berpandangan hidup yang baik. Pengertian pandangan hidup. Apa sih pandangan hidup itu? Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pandangan hidup tersebut merupakan nilai-nilai yang dianut seseorang yang merupakan hasil pemikiran dan seleksi manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup manusia, karena pandangan hidup merupakan cermin dan citra kepribadian seseorang yang terwujud dalam perkataan dan perbuatannya. Menurut Kunchoro-Ningrat, dalam buku Ilmu Budaya Dasar yang disusun oleh Edi Subadrio, pandangan hidup atau world view adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh individu dan golongan di dalam masyarakat. Pengertian pandangan hidup kadang juga disamakan dengan ideologi. Menurut William, ideologi mengandung dua hal, yaitu yang pertama, unsur-unsur filsafat yang digunakan atau usulan-usulan yang digunakan sebagai dasar untuk kegiatan. Yang kedua, pembenaran intelektual untuk seperangkat norma-norma seperti kapitalisme dan sebagainya. Ideologi merupakan komponen dasar terakhir dari sistem-sistem budaya. Pengertian ini menyangkut sistem-sistem dasar kepercayaan dan petunjuk hidup sehari-hari. Satu ideologi bagi masyarakat tersusun dari 3 unsur, yaitu pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma. Dengan demikian, pendapat ini menyatakan pandangan hidup merupakan bagian dari ideologi. Pandangan hidup digolongkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, ada pandangan hidup sosialisme religius. Umumnya dianut oleh orang Timur seperti Mesir, Syria, Libya, Irak, Indonesia, Bangladesh, dan lain-lain. Yang kedua ada pandangan hidup religius. Umumnya dianut oleh orang Timur seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Brunei Darussalam, Vatikan, dan lain-lain. Yang ketiga ada pandangan hidup komunisme. Umumnya dianut oleh orang Rusia, Jerman Timur, Cina, Vietnam, dan lain-lain. Yang keempat ada pandangan hidup liberalisme. Umumnya dianut oleh orang Barat, seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda. Dan yang terakhir ada pandangan hidup sosialisme. Umumnya dianut oleh orang antara lain juga Yugoslavia, Hungaria, Austria, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pandangan hidup. Sumber pandangan hidup digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pandangan hidup yang bersumber dari ideologi suatu golongan bangsa bangsa maupun negara yang bersumber dari nilai-nilai budaya, hasil pemikiran manusia. Contohnya ideologi Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup yang bersumber dari hasil renungan melalui imajinasi dan pikiran menjadi klimaks
suatu kebenaran yang diyakini menjadi pandangan hidup seperti aliran kepercayaan. Yang ketiga, ada pandangan hidup yang bersumber dari agama. Dipetik dari ajaran kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Pandangan hidup ini kebenarannya mutlak. Yang ketiga ada fungsi dan pengaruh pandangan hidup. Pandangan hidup menjadi penggerak dan pengukur segala macam aktivitas dalam mewujudkan cita-cita manusia. Pandangan hidup bisa membangkitkan daya kreativitas yang positif untuk mewujudkan manusia yang berbudaya lebih halus dan lebih manusiawi. Sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut, maka dalam kehidupannya akan cenderung apatis, ragu-ragu, dan tidak punya pendirian yang tetap. Keadaan demikian akan memungkinkan dirinya menjadi apa saja diterimanya, apa saja ditolaknya, dan semua perilaku dimainkan bagaimana sandiwara, semu, dan tidak dalam arti sesungguhnya. Yang keempat ada unsur-unsur pandangan hidup. Kesadaran akan cita-cita, kebaikan, usaha atau perjuangan, dan keyakinan atau kepercayaan seseorang akan memunculkan tanggung jawab, harapan yang lebih baik, dinamis, dan mau bekerja keras tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Yang pertama, cita-cita. Cita-cita adalah perasaan hati, yakni suatu keinginan yang ada dalam hati. Cita-cita diartikan sebagai angan-angan. Hal ini terjadi pada anak-anak, misalnya ingin jadi dokter, jadi polisi, dan sebagainya. Selanjutnya, cita-cita diartikan sebagai harapan. Misalnya, seorang mahasiswa mengharapkan dengan mengikuti ujian nilainya dapat mendapat nilai A. Yang selanjutnya, cita-cita diartikan sebagai keinginan. Misalnya, Budi setelah tamat SLTA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya ada cita-cita diartikan sebagai tujuan. Misalnya si Beni sekolah di Jakarta dengan tujuan bisa tinggal dengan pamannya. Cita-cita menentukan pilihan. Satu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang kedua, berbuat yang baik atau yang buruk. Dalam bertindak untuk mewujudkan suatu cita-cita, keadaan hati manusia dapat dibedakan menjadi sifatnya sebagai berikut. 1. Hati yang keras. Berusaha sekuat tenaga, sekalipun banyak tantangan dan rintangan, tidak mengenal putus asa dan tidak berhenti sebelum cita-cita tercapai. Yang kedua ada hati yang lunak. Kemauan yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, bersifat fleksibel. Dalam mewujudkan keinginan, ia menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada hati yang lemah. Keinginan mudah hilang kalau menghadapi tantangan. Ia tidak kuat mempertahankan cita-citanya, tidak kuat berusaha mencapai cita-cita, dan mudah dipengaruhi serta disesatkan orang lain. Selanjutnya yang kedua ada kebajikan. Kebajikan atau kebaikan ialah perbuatan baik atau sesuatu yang hakikatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika yang mendatangkan keselamatan, keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Kebajikan berarti berkata sopan, santun, berbahasa baik, bertingkah laku baik, ramah tamah terhadap siapapun, berpakaian sopan agar tidak merangsang bagi yang melihatnya. Tolak ukur perbuatan baik. Yang pertama ada suara hati. Moral sebenarnya banyak dikendalikan oleh suara hati setiap orang. Selain dari mengatur sikap, keinginan maupun tutur kata, suara hati sering juga bertindak sebagai hakim atau jaksa bagi kita. Menurut Alex Gunur, suara hati selalu memilih tindakan yang baik.
Karena itu, seorang yang selalu mematuhi suatu suara hatinya, maka dia akan berbuat baik. Yang kedua ada suara Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan sehingga seyogyanya hidup menurut kehendak Tuhan. Bila kita sadar dan yakin akan hal itu, maka seharusnya kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya ada suara masyarakat. Manusia adalah bagian dari masyarakat. Keinginan-keinginan anggota masyarakat merupakan tujuan masyarakat. Suara hati masyarakat adalah keinginan baik semua manusia yang menjadi anggota masyarakat. Kepentingan umum adalah gambaran suara hati masyarakat. Karena itu, setiap orang harus patuh pada kepentingan umum masyarakat tersebut. Selanjutnya ada suara hati alam. Sebenarnya alam juga bersuara untuk menyampaikan keinginannya kepada makhluk yang menempatinya. Kita dapat merasakan bahwa alam juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang manusia. Kita sedih dan ikut sengsara kalau terjadi bencana alam. Karena itu, manusia seyogyanya mendengar suara alam dalam menggunakan alam tersebut. Yang ketiga ada usaha atau perjuangan. Usaha adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras dapat dilakukan dengan otak atau ilmu maupun dengan tenaga atau jasmani atau kedua-duanya. Setiap manusia harus kerja keras untuk kelanjutan hidupnya. Sebagian hidup manusia adalah usaha. Perjuangan untuk hidup ini sudah menjadi kodrat manusia. Tanpa usaha, manusia tidak bisa hidup sempurna. Sebagai contoh, orang bercita-cita ingin kaya, maka ia harus bekerja keras. Yang keempat, ada keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat, yaitu 1. Aliran naturalisme, yaitu hidup manusia dihubungkan dengan hal gaib yang merupakan kekuatan tertinggi. Kehidupan gaib tersebut berasal dari natur. Natur berasal dari Tuhan. Tetapi bagi yang tidak percaya pada Tuhan, natur itulah yang tinggi. Tuhan menciptakan alam semesta lengkap dengan hukum-hukumnya. Secara mutlak dikuasai Tuhan. Aliran naturalis berintikan spekulasi. Mungkin ada Tuhan, mungkin juga tidak ada Tuhan. Bagi yang beranggapan tidak ada, maka Tuhan dianggap sebagai natur. Bagi yang percaya Tuhan, itu kekuasaan tertinggi dan manusia adalah makhluknya. Maka manusia mengabdi kepada Tuhan berdasarkan ajaran-ajarannya. Ajaran tersebut ada 2 macam, yakni 1. Ajaran dogmatis, agama Tuhan yang melalui nabi-nabi dan bersifat mutlak. Yang kedua, ajaran agama dari pemuka-pemuka agama, yaitu sebagian hasil pemikiran manusia sifatnya relatif. Apabila aliran naturalisme ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia itu bermula dari Tuhan. Jadi, pandangan hidup dilandasi oleh ajaran-ajaran Tuhan melalui agamanya. Manusia yakin bahwa kebajikan itu diridhoi oleh Tuhan. Pandangan hidup yang dilandasi keyakinan bahwa Tuhanlah kekuasaan tertinggi yang menentukan segala-galanya disebut pandangan hidup religius atau keagamaan. Sebaliknya, apabila manusia tidak mengakui adanya Tuhan, natur adalah kekuatan tertinggi. Maka keyakinan itu bermula dari kekuatan natur. Pandangan hidupnya dilandasi oleh kekuatan natur. Manusia yakin bahwa kebajikan adalah kebajikan natur. Pandangan hidup yang dilandasi oleh kekuatan natur bersifat ateis. Ini disebut pandangan hidup komunis. Yang kedua, ada aliran intelektualisme. Dasar aliran ini adalah logika. Manusia mengutamakan akal, dengan akal manusia berpikir. Apabila aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup, maka keyakinan manusia itu bermula dari akal. Jadi, pandangan hidup ini dilandasi oleh keyakinan kebenaran yang diterima akal. Yang ketiga, ada aliran gabungan.
Apabila kita kaji, maka antara dua pandangan hidup ini terdapat perbedaan pokok. Pandangan hidup sosialisme menekankan pada logika konflik, sedangkan pandangan hidup sosialisme menekankan logika tidak begitu menghiraukan kekuasaan Tuhan. Sebaliknya, sosialisme religius kekuasaan Tuhan begitu menentukan. Selanjutnya, ada langkah berpandangan hidup yang baik. Proses terjadinya dan terjemahnya nilai-nilai dalam hidup manusia sebagai pola anutan atau pandangan hidup bagi dirinya mungkin didahului oleh pengenalan nilai secara intelektual, disusul oleh penghayatan nilai tersebut, kemudian tumbuh di dalam diri manusia sedemikian rupa kuatnya sehingga seluruh jalan pikirannya, tingkah lakunya, serta sikapnya terhadap segala sesuatu di luar dirinya bukan saja diwarnai, tetapi juga dijiwai oleh nilai tersebut. Suatu nilai yang dijadikan pandang hidup bagi seseorang menurut Rath, Simon, dan Harmin harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya 1. Memilih. Memilih secara bebas, artinya nilai tersebut dipilih secara bebas tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari siapapun. Yang kedua, memilih dari beberapa alternatif, artinya nilai yang dipilih tersebut terdiri dari beberapa alternatif nilai. Selanjutnya, memilih dengan mempertimbangkan akibatnya, artinya nilai yang dipilih setelah benar-benar telah dipikirkan segala konsekuensi yang terkait dengannya. Yang kedua, ada menghargai. Menjunjung tinggi merasa bangga, menghormati dan menghargai pilihan nilai tersebut dan menunjukkan nilai tersebut menjadi bagian dari pribadinya. Rela dan bersedia mengungkapkan, menyatakan, dan mempertahankan nilai tersebut di depan umum. Ia tidak merasa malu, segan, atau takut telah memilih dan menganut nilai tersebut. Yang ketiga, ada berbuat. Menerapkan nilai tersebut dalam perbuatan dan tindakan. Nilai tersebut dijadikan dasar bagi perbuatan dan tindakannya. Melakukan nilai tersebut secara berulang-ulang dan konsisten, sehingga akhirnya menjadi bagian dari sistem nilainya. Selanjutnya, langkah berpandangan hidup yang baik. Pertama, mengenal. Mengenal merupakan tahap pertama dari setiap kegiatan manusia. Demikian juga terhadap pandangan hidup. Seorang harus terlebih dahulu mengenal apa yang akan menjadi pola anutan bagi hidupnya. Yang kedua, ada mengerti. Mengerti dimaksudkan memahami segala sesuatu yang bersangkut dengan nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup. Yang ketiga, ada menghayati. Menghayati berarti menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan hidup tersebut dengan memperluas dan memperdalam pengetahuan, serta menganalisa hal-hal yang bersangkutan dengan pandangan hidup tersebut. Yang keempat, meyakini. Meyakini berarti menerima dengan ikhlas tanpa ragu akan pandangan hidup tersebut. Yang kelima, mengabdi. Mengabdi berarti berbuat sesuatu untuk memperjuangkan pandangan hidupnya. Yang keenam, mengamankan. Mengamankan merupakan tindakan perlindungan bagi setiap ancaman dan gangguan terhadap pandangan hidupnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pandangan hidup adalah gagasan atau pertimbangan yang menjadi pedoman, pegangan, arahan, petunjuk untuk hidup. Gagasan itu dapat diterima oleh akal manusia dan dapat diakui kebenarannya sehingga manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pedoman, pegangan, arahan, petunjuk yang disebut sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup cenderung diikat dengan nilai-nilai sehingga berfungsi sebagai pelengkap nilai-nilai dalam pembenaran atau rasionalisasi nilai. Pandangan hidup terdiri atas cita-cita, kebajikan, usaha, dan kepercayaan atau keyakinan.
Dengan cita-cita, manusia mempunyai kehendak untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup. Akan tetapi, Allah yang menentukannya. Pandangan hidup sangat erat kaitannya dengan kebajikan. Karena pada esensinya, pandangan hidup merupakan pembenaran dari rasionalisasi dari nilai. Untuk mewujudkan sebuah pandangan hidup harus dilandasi dengan usaha yang baik dan sikap yang positif. Sumber yang kami ambil mengenai pembahasan ini terdapat dari web tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.